Di pantai selatan Jawa, selain memiliki ombak yang tinggi dan tebing-tebing terjal, juga memiliki banyak potensi sarang burung walet. Hampir seluruh garis pantai Kebumen, Jawa Tengah merupakan tebing dan karang. Sehingga kaya akan gua pesisir yang menjadi rumah burung walet. Perjalanan menuju titik sarang sangat berbahaya. Pemanen harus berjalan menyamping dengan menahan hempasan ombak dari bawah. Untuk melakukan pekerjaan menantang ini, selain keberanian, kerjasama tim pun sangat dibutuhkan. Posisi bambu sengaja dibuat segitiga agar kokoh saat dipanjat oleh pengunduh. Meski begitu, memanjat segitiga bambu ini bukan perkara mudah. Setiap orang harus memegang kuat kerangka agar bambu tidak goyah. Posisi sarang yang tepat di atas kepala membuatnya susah untuk diambil. Tapi demi rupiah, pekerjaan ini harus tetap dilakukan. Pemberani, kali ini saya akan mencoba menjadi pencari sarang burung seriti. Pekerjaan yang tak bisa dibilang mudah. Di deretan tebing pantai Karang Tepas inilah sarang seriti dipanen. Tidak main-main, rutenya sungguh menantang. Kami mengawali perjalanan dengan menuruni tebing untuk mencari jalan datar menuju sarang seriti. Tiba di bawah, Pak Nandar mulai memeriksa jalur menuju goa. Saya yang tadinya berani, mulai ragu melihat betapa ekstrimnya jalur tersebut. Sebenarnya waktu yang tepat memanen sarang seriti adalah pagi hari ketika laut surut. Tapi karena khawatir sarang itu akan dicuri, Pak Nandar memutuskan untuk memanennya hari ini. Deretan tebing batu tinggi yang langsung berbatasan dengan laut, terpaan angin kencang disertai ombak besar yang menghantam karang benar-benar meluluh lantahkan keberanian saya. Sejenak saya mengumpulkan sisa-sisa keberanian saya dan akhirnya tebing pun mulai saya susuri. Anginnya sangat kencang sekali. Hanya dengan mengandalkan pijakan kecil, kami dipaksa terus melangkah dengan badan yang nyaris menempel di tebing. Ini cuma mengandalkan pijakan batu. Di sana ombak, anginnya kencang banget. Jadi harus kuat-kuat megang batu dan kaki kita. Ingin sekali saya rasanya berhenti, tapi kembali ke pinggiran pun percuma karena akan menempuh perjalanan yang sama beratnya. Saya memutuskan untuk tetap berjalan. Ketenangan Pak Nandar dan Pak Rus yang bahkan membawa tangga di jalur ini membuat saya lebih bisa menguasai diri. Dengan sabar, Pak Nandar menuntun saya mencari jalur yang tepat. Wajar, terpeleset sedikit dan jatuh, ombak siap menghantam kita ke karang-karang. Waktu seolah berjalan dengan sangat lambat. Satu langkah seperti membutuhkan waktu yang sangat lama. Saya hanya berharap perjalanan ini cepat usai dan kita sampai ke goa. Tapi begitu melihat posisi goa, saya justru makin dicekam ketakutan. Vertikal setinggi 5 meter dari air laut, goa itu justru lebih ekstrim dari perjalanan saya. Awalnya saya berani untuk mencoba. Ketika sudah melewati ini dan lihat cuaca di sini, lihat di sana ada ombak. Saya nggak ngebayangin
Nandar mulai mempersiapkan tangga untuk kita pakai naik ke lubang goa. Setelah itu, dia naik untuk mengikat tali agar tangga tidak terlepas ketika kita masuk ke goa. Aku bilang bapak ini aman, katanya bapaknya aman. Baiklah, kita percayakan sama bapak. Tapi sumpah, di sini saya takut sekali. Saatnya saya naik ke goa. Tapi mendadak saya seperti lemas melihat cara bapak memasuki goa. Saya menangis tak kuat menahan ketakutan saya. Aku nggak sanggup. Bapak, aku takut. Pak Nandar memasuki goa dengan posisi kaki terlebih dahulu. Itu artinya setengah badan akan tertinggal dengan ombak dan karang di bawahnya. Bapak serius ini Pak, kaki dulu. Lubangnya cuman segede gini dan kita harus masukin kaki dulu. Bayangin sama kalian. Pak, pegangin Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, pegangin. Bapak, aku takut Pak. Akhirnya saya benar-benar menaiki tangga itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu yang bahkan tidak pernah berpikir untuk melakukannya sama sekali. Pijakan demi pijakan saya lakukan dengan terus-menerus berdoa. Saat itu saya benar-benar merasakan batas tipis antara hidup dan mati. Ente. Oh, posisi tadi pean dulu kami dua nananya. Tahan urus. Hampir mencapai goa, saya harus berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersusah payah mengikuti instruksi dari Pak Nandar. Satu kaki saya naikkan ke pintu goa, kaki satunya naik. Kemudian begitu setengah badan memasuki goa, jantung saya seolah berhenti sejenak. Saya takut luar biasa. Akhirnya dengan perjuangan luar biasa, saya berhasil memasuki goa Sarang Seriti. Ini sangat sulit sekali. Ya Allah. Lubang sekecil ini hanya masuk satu badan dan tangan seperti ini. Luar biasa. Saya benar-benar butuh menenangkan diri saya. Nafas saya belum kumpul. Masih terengah-engah. Kami lalu menyusuri goa yang gelap untuk kemudian melepaskan sarang yang siap dipanen. Wah, tuh. Mana Pak? Yang mana, yang ini? Yang ini. Lumayan sulit. Dan ini penampakan sarang burung seriti. Ini sarang burung walet. Burung walet ini 1 kilonya berapa? Kalau walet dari gua sih murah juga. Di sekitar kisaran 3 juta 4 juta per kilo. 3 juta 4 juta per kilo. Kalau seriti 100.000 per kilo. 100.000. Bayangin. Akhirnya, saat yang saya takutkan kembali datang. Perjalanan pulang. Pak Nandar keluar duluan untuk menjaga agar saya bisa keluar dengan selamat. Sementara Parus dengan setia memegangi tangga yang saya turuni.
perjalanan pulang. Pak Nandar keluar duluan untuk menjaga agar saya bisa keluar dengan selamat. Sementara Pak Rus dengan setia memegangi tangga yang saya turuni. Ombak yang sedang pasang semakin membuat saya khawatir. Saya segera mendaki tebing agar segera jauh dari ombak yang tanpa henti menghantam tempat kami berpijak. Saya berjalan secepat yang saya bisa, merayap di dinding tebing, berharap bisa segera berada di tempat yang aman. Nggak bisa diungkapin kata-kata. Untuk keluar saja perlu tenaga ekstra. Dan saya cek semua. Saya lemas. Begitu tiba di tebing yang rata, saya tak mampu lagi melangkah. Saya merebahkan diri saya. Capek banget. Tangan sampai tremor gini. Sarang burung walet memang kaya akan manfaat, dari menghambat penuaan dini sampai meningkatkan daya tahan tubuh. Biasanya sarang walet diolah menjadi sup atau bahkan campuran es. Waktu yang terbaik untuk mengkonsumsi adalah malam hari sebelum tidur. Atau bisa juga di pagi hari saat perut belum terisi makanan. Ketika perut kosong, zat-zat aktif sarang walet seperti asam sialat, asam amino akan mudah terserap tubuh. Laut Indonesia memang kaya akan sumber daya alamnya. Salah satunya ragam kerang ini pemberani. Untuk memasaknya pun tak perlu cara yang rumit. Setelah direbus, kerang bisa langsung dioseng menggunakan ragam bumbu yang diinginkan. Tak sampai 5 menit, kerang hijau lezat siap dinikmati. Tapi, tahu nggak pemberani? Di balik kelezatannya, proses mencari kerang tak seindah rasanya. Untuk mengambil kerang hijau, kami harus mengenakan perlengkapan seperti sepatu, sarung tangan, dan pelampung. Oke, pemberani. Jadi, ini hari pertama aku naik kapal nelayan ini. Tapi super takut banget rasanya. Tapi ini aman banget ya, Pak. Aman banget. Jadi ini, aduh, aku udah gak tahu harus berkata-kata apa. Saya takut banget. Di dalam laut ada banyak sekali kerang yang menempel di tali dan jerigen. Bersama Taufik dan Pak Suryadi, saya menyelam hingga 2 meter. Dengan kedalaman rata-rata 10 hingga 15 meter, perairan hangat Teluk Jakarta memang termasuk ideal kutub pertumbuhan kerang hijau. Karena saya tidak kuat menggunakan kompresor, membuat saya harus sering naik ke permukaan untuk mengambil nafas. Saat kerang diambil, lumpur pun banyak bertebaran sehingga penglihatan saya sedikit terganggu. Pemberani, aku aja coba sebentar ngambil kerang ini susah banget. Kacamatanya juga kok di bawah. Dia tuh ngerasanya kita jadinya kayak burem banget. Jadi penglihatan kita tuh susah banget. Perjuangannya susah banget. Lanjut yuk.
sudah merasakan kelelahan, saya pun memutuskan untuk kembali naik ke perahu. Berani di sini yang aku rasain badan aku sebenarnya agak sensitif juga sih. Agak merah-merah tuh badan aku. Langsung merah. Masnya juga. Oh, Masnya merah-merah juga. Cuma karena dia gesekan ini kali ya Mas ya. Kena kerangnya ya. Kena bulu putih. Iya. Setelah dirasa cukup, kami segera kembali ke daratan. Laju perahu terasa lambat karena banyaknya kerang yang kami bawa. Begitu sampai, kerang tidak langsung diturunkan. Pak Suryadi dan Taufik menginjak-injak kerang tanpa alas kaki. Apa kalau diinjek-injek kerang? Gunanya biar hancur, biar orang ngupasnya enak. Bedanya kerang yang mati sama yang hidup, bedainnya gimana Pak? Ininya kopong nih tuh, nggak ada dagingnya. Sebelum dijual, kerang terlebih dahulu harus dibersihkan dan direbus. Drum berukuran besar digunakan untuk memasak kerang. Saya pun mencoba untuk membantu mengangkatnya. Oke. Kita angkat ya. Disuruh angkat tadi sama ibu ya? Iya. Gimana nih? Ih panas banget Mas. Di sini. Itu Masnya nggak kepanasan kok cuma dikit gitu? Nggak apa-apa. 1. Berat banget. Sebuah nikmat memang terkadang datang dari sesuatu yang sulit. Berani. Ini berat banget, terus panas banget juga. Padahal aku baru keluar. Abe. Wah, ini airnya panas banget ya Mas ya. Banyak banget nih. Dari perjuangan nelayan-nelayan inilah, sajian lezat bisa kita nikmati di piring kita masing-masing. Saya bersyukur bisa mendapatkan pengalaman berharga hari ini. Berani coba? Coba kalau berani.